Udah bertahun-tahun pelatihan tapi nggak jadi berangkat. Kok bisa sih? Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini. Simak video ini sampai akhir agar kamu bisa menghindari hal-hal tersebut dan bisa cepat berangkat ke Jepang ya. Ada beberapa faktor yang bisa memperlambat keberangkatan kamu ke Jepang. Yang pertama, tentunya adalah pelatihan. Aku sadar sih, nggak semua orang jago belajar. Ada yang jagonya olahraga, ada yang jagonya kesenian, dan sebagainya. Jadi maklum, jika beberapa orang akan lebih lama dalam belajar bahasa Jepang atau ilmu untuk keterampilan kerja yang disebut SSW itu. Ini faktor pertama yang bisa membuat kamu agak lambat dalam berangkat kerja ke Jepang. Untuk itu, jika kamu punya kendala ini, kamu harus belajar lebih banyak daripada orang pada umumnya. Jangan udah lambat dalam belajar bahasa, kamunya males-malesan. Orang yang rajin dalam belajar bakal mengalahkan orang jenius sekalipun. Apalagi si jenius ini juga males-malesan. Jadi bahasa dan skill itu 10% bakat, 90% kerja keras. Nah yang kedua, itu adalah tidak lulus ujian. Ya pastinya kalau kamu nggak lulus ujian, maka kamu harus mengulang ujian. Tapi nggak semua ujian bisa langsung ngulang begitu aja. Kalau ujian bahasa Jepang yang CFT, meskipun ada jadwal ujian lagi di hari besoknya sekalipun, tapi kamu harus tunggu 45 hari dulu untuk bisa mengikuti ujian tersebut kalau kamu nggak lulus. Kalau ujian bahasa Jepang yang JLPT, maka kamu harus menunggu 6 bulan ya, karena ujian JLPT hanya diadakan 1 tahun 2 kali aja. Oh ya, ujian bahasa ini kamu nggak perlu ambil dua-duanya kok, salah satu aja. Kalau mau yang lebih sering dan lebih gampang ya CFT aja. Lalu untuk ujian SSW pun nggak semuanya diadakan sebulan sekali. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali bahkan. Jadi untuk meningkatkan kemungkinan kamu lolos, jangan lupa perbanyak latihan soal untuk ujian ini. Karena kalau nggak lolos ya kamu tahu sendiri kan, harus nunggu berapa lama lagi. Yang ketiga, kalau kamu nggak dapet slot ujian. Jadi slot ujian itu terbatas ya kuotanya. Jadi kamu harus war atau cepet-cepetan kayak rebutan tiket konser. Jika nggak dapet ya maka kamu baru bisa daftar di jadwal ujian berikutnya. Bisa 2, 3, 6, atau bahkan 12 bulan lagi. Saranku, jika kamu mau meningkatkan kesempatan kamu dapat kuota, cari tahu dulu ujian kamu itu berikutnya dibuka kapan pendaftarannya. Misal untuk ujian SSW perhotelan kemarin, itu dibuka 8 September 2023 jam 9 WIB. Maka di jam 8.30 kamu harus udah standby. Ketika jam 9 pas, kamu harus cepet-cepet isi data diri kamu. Ada beberapa ujian seperti CLPTN 4 yang kuotanya habis dalam beberapa menit di beberapa kota. Ada yang dalam hitungan jam baru habis. Jadi pastikan booking kalender kamu untuk bisa standby daftar ujian ya. Nah, yang keempat, itu kalau dari kamu sendiri lama untuk mempersiapkan dokumen dengan banyak alasan. Biasanya sih alasannya, yang penting belajar dulu, urusan dokumen itu nanti aja. Kamu tahu nggak, untuk bikin paspor itu kamu harus booking 1 bulan sebelum untuk antrian. Belum lagi SKCK atau surat keterangan cek kepolisian. Ada lagi medical check up dan dokumen-dokumen yang seharusnya bisa kamu siapkan lebih dahulu, tapi kamu terus menunda. Kalau kamu nggak cicil dokumen-dokumen sambil belajar bahasa, itu makan waktu lagi. Makanya, sebisa mungkin yang bisa dikerjakan paralel ya kamu paralel aja kerjakannya. Yang kelima, cuti. Kalau kamu cuti ya jelas pasti proses lebih lama ya. Penyebab cuti sendiri biasanya ada 3. Masalah paling umum gara-gara males. Kalau males, cuti dulu belajarnya. Otomatis ya lebih lama prosesnya, nggak kelar-kelar. Lalu ada juga masalah kesehatan ya. Kalau ini emang ya mau nggak mau ya gimana lagi. Makanya jaga pola hidup kamu dan kesehatan kamu sebisa mungkin. Dan ada juga penyebab ketiga, yaitu adalah keuangan. Misal, jika belum ada dana atau biaya untuk medical check up, atau belum ada biaya untuk ini itu. Mau tunggu biayanya ada dulu, itu benernya ya nggak ada masalah. Tapi ya kamu harus terima resiko di mana berangkatnya memang jadi lebih lambat. Kalau kepepet nggak ada biaya pun, sekarang zamannya internet. Kamu bisa belajar otodidak online itu juga untuk hemat ya. Tapi kalau emang ada biaya, ya memang aku sarankan kamu untuk ikut pelatihan aja, agar lebih cepat dan terarah, serta bisa langsung tahu ini mana yang benar, mana yang salah. Yang penting itu kalau modal minim, usahanya yang dikencengin. Itu kata mitra saya, ya. Pikirnya harus dengan cara kreatif. Pokoknya, satu pesanku ya, ingat ini. Kalau kamu udah berhasil dapat sertifikat bahasa atau SSW, lalu diminta untuk bayar untuk belajar ulang bahasa atau SSW sama LPK-nya, jangan mau. Itu eman banget itu kamu bayar double-double, padahal sudah bisa. Jadi kesimpulannya, yang penting kamu jangan cuti. Gara-gara alasan pertama ya, itu adalah alasan males. Karena ini paling eman. Yang terakhir, yang keenam, penyebab berangkat kamu jadi lama ke Jepang, itu faktor yang nggak bisa dikontrol sama kamu sebagai kandidat. Misal, faktor kebijakan pemerintah. Kemarin COVID-19 jadinya lockdown, otomatis ya nggak bisa ke Jepang. Atau misal faktor perusahaan. Dari perusahaan untuk bisa turun kontrak setelah wawancara makan waktu agak lama. Atau faktor dari imigrasi.
untuk mengeluarkan COE atau surat eligibilitas sebagai tanda bahwa orang asing boleh memasuki Jepang sesuai dengan tujuan atau peruntukan yang diajukannya, itu makan waktu yang lebih lama dari perkiraan ternyata. Nah, meskipun faktor keenam ini nggak bisa kamu kontrol, tapi jangan mau nganggur. Kamu sambil nunggu, ya kamu bisa belajar sertifikasi lain, atau kamu tingkatkan bahasa kamu. Sehingga pas sampai Jepang, jenjang karir kamu bisa cepat naik. Nah, jadi normalnya dari 0 sampai bisa berangkat ke Jepang untuk bekerja itu 8 hingga 10 bulanan. Kalau semuanya berjalan lancar, asalkan tidak ada faktor-faktor yang tadi ya. Jadi semaksimal mungkin faktor yang bisa kamu kontrol yaitu dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi, itu lakukan seefisien mungkin. Jadi setidaknya kalau lambat, faktor lambat itu bukan dari kamunya. Kamu sudah maksimal. Dengan begitu, jika pas dapat perusahaan yang cepat atau imigrasi yang cepat, maka kamunya juga cepat, pihak sananya juga cepat, ya berangkat kamu ya otomatis cepat. Kalau mau aku bantu untuk kerja ke Jepang, kamu bisa DM aku di Instagram @williamdesio ya. Semoga konten kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah konten apa lagi yang kamu mau aku bahas.